ada kerja kolaborasi, memang mutlak diperlukan kepemimpinan yang terbuka. Tanpa kepemimpinan terbuka tidak mungkin ada kerja-kerja kolaborasi, partisipasi masyarakat sulit sekali kita harapkan. Kalau kita sendiri sebagai pemerintah tidak mau. Yeah, I think it's very important to have all this participation, and as you've been able to share with the different commitments, particularly the Yasinan Forum and other spaces, I think that you've laid a very good groundwork, and we really hope that in the years to come, the work that you've done to make your Regency more open continues to build and grow, and hopefully in the next action plan there's going to be even more of the work that you started to make and continue openness. Yeah. Sorry. You can. Lebih statik. Begin. Do you want me to start again? You can also put. Should we try with the audio? I also need glasses to read. Halo? Yeah, but you can do. Tapi jelas ya, kalau cuma nggak bisa lihat. Iya. Mana? Lebih jelasnya Anda bisa lihat monitor D. Ya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat monitor D. Okay, so as I said, we really hope that in the next action plan there is even more work to be continue to be open Regency. And it is due, thank you to the work that you've done. So I hope that continues very much. Tetaplah menjadi pemerintahan yang terbuka dan itu sudah seharusnya. Terima kasih atas pekerjaan yang telah Anda lakukan. Jadi saya berharap hal ini terus berlanjut menjadi pemerintahan yang terbuka. Terima kasih atas pekerjaan Anda di dalam. Okay, should we take it Jadi out? saya berharap Sound? hal ini terus berlanjut menjadi pemerintahan yang terbuka. Terima kasih atas pekerjaan Anda di dalam. Do we take it out or not? Dan saya berharap hal ini terus berlanjut menjadi pemerintahan yang terbuka. Saya baca atau dengan pekerjaan dengan ini. Check it out. Dan saya berharap hal ini terus berlanjut menjadi pemerintahan yang terbuka. Saya baca atau dengan pekerjaan baru dengan ini. Check it out. Dan saya berharap Okay, you can stop it. menjadi pemerintahan yang Stop. terbuka. Saya baca atau dengan pekerjaan baru dengan ini. Check it out. Is that we use Okay, good. So that Dengar. Apa mengganggu masih belum bisa. You can zoom in more. excellent. So yeah, I think Berkaitan nyaman, suara itu nyaman. Sini. the sound. By son. The sound. Okay, let's do the following. Let's take his mic here so that the mic doesn't listen to. Ah, no, voy a mutearlo de tu traducción. Kalau laut, Let's continue with text. okay. I'm sorry about this. More slowly. Sorry about this. Sometimes the technology, is helpful, but sometimes it makes it complicated. ya, tidak apa-apa. Lanjut.
So I think what is good is that you've led a regency with a good baseline of working with open government, and as I said, I hope that the next action plan is also ambitious based on what you've created. What is left pending, I think, is good. Now just telling Agus that it's good to submit the final reports of the commitments so that we can really show the impact of the commitments that you did during your action plan. Ya, jadi forum Yasinan itu semata-mata adalah sebagai media untuk mengajak masyarakat lebih terbuka, kemudian lebih inklusif, ya, sehingga dengan tindakan kami ini kami bisa berharap mereka juga bisa berpartisipasi, kemudian mereka juga bisa melakukan kerja-kerja kolaborasi di lapangan. Nah, kami sangat yakin bahwa hanya dengan kami terbuka, kami bisa berharap partisipasi dari mereka. Kemudian juga forum Yasinan ini di samping untuk memang kita mengajak untuk terbuka, tapi kita juga forum itu kita bisa memberikan edukasi, bisa memberitahukan mereka bahwa pemerintahan terbuka itu sangat baik bagi mereka. Kemudian juga menjadi sebagai media pengaduan resmi masyarakat. Jadi mereka bisa mengeluh, bisa mengadu kepada pemerintahnya. Kemudian juga pemerintah juga bisa mengambil tindakan cepat. Kemudian juga bisa mengadakan evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan. Mungkin ada kekurangan-kekurangan yang memang mereka minta untuk kita perbaiki secara bersama-sama. Yes, you're completely right, and that's the power of open government. To be able to hear what are the issues and be able to respond to them quickly, make the government better. So it would be really good if we could get some stories of what has happened in the last couple of years with the Yasinan Forum, but also maybe the other commitments, and that way we can make the videos about the work that you've done. I don't know if you've been able to see already the video that we did, a short video on Instagram and social media for the Yasinan Forum. But those type of content we would like to do more so that we look at what you have done in the past couple of years with your action plan. Jadi mereka menginginkan itu kalau forum Yasinan ini selain divideokan dalam beberapa secara standar sekarang, mereka juga menginginkan ini lebih bisa diperlihatkan ke masyarakat itu secara lebih terbuka lewat Instagram, YouTube. Ya memang batasan saat itu ya kita menggunakan media radio ya seperti media FM, jadi kita siaran langsung live streaming, nah itu yang kita lakukan. Nah, sehingga bukan saja warga di lokal Sumbawa Barat tapi juga secara nasional, bahkan warga-warga kita di Arab Saudi, Taiwan bisa mengikuti apa yang kita lakukan di Taliban. Tapi banyak sekali kendalanya, banyak sekali. Ada beberapa manfaat dari keterbukaan ini, demonstrasi di jalanan bisa, tetapi ya pemerintah terbuka mestinya dia berbanding lurus dengan sumber daya manusia, pengetahuan, tingkat pendidikan masyarakat. Jadi kalau tingkat pendidikan masyarakatnya rendah, itu akan sulit sekali dia menyesuaikan diri, beradaptasi dengan pemerintahan yang terbuka. Sangat sulit. Bahkan imbasnya timbul caci maki,
kemudian mereka merespon sesuatu di luar konteks yang kita bicarakan. Jadi tidak nyambung. Jadi ini kelemahan di negara-negara berkembang. Pemerintahan terbuka itu kadang-kadang tidak mendapatkan respon yang baik dari masyarakatnya dengan sumber daya yang sangat terbatas, SDM yang terbatas. Ini kendala yang kita. Jadi sesuatu yang kita sampaikan kadang-kadang direspon sesuai dengan pemikiran tingkat pengetahuan mereka, dan itu menjadi tidak baik bagi pemerintahan terbuka itu sendiri. Respon negatif respon. Yeah, we've heard that from other governments that many times when you open, people don't understand the information right, or they really go out and not have a constructive dialogue. But I think that's why it's important to continue, because as you said, this is something that people need to get used to and learn and understand how to have dialogue with government. So I agree that it is a challenge that we have seen also in other places. Di saat kita menyampaikan hal-hal itu ke masyarakat, apakah informasinya ini tidak sampai gitu. Kemudian apa karena kita juga tidak melakukan dialog yang baik, yang konstruktif dengan mereka itu. Saya pikir ini bisa dilanjutkan. Ini sebetulnya nyampe, tetapi ada minoritas, kelompok-kelompok minoritas yang lebih dia mendorongkan sentimennya daripada argumentasinya. Sentimen politik. Ya, jadi sentimennya yang ada, dan ini yang mempengaruhi. Tetapi selama ini pengaruh itu kecil, tetapi di media-media sosial tertentu 1, 2, 3, 4 orang itu ada yang nyeletuk begitu. Nah, tapi masyarakat tidak mau menanggapi itu. Masyarakat tetap berpihak kepada kita. Tapi ada gangguan-gangguan kecil, ya. Sehingga dengan demikian pemerintahan terbuka haruslah dia bisa mendorong pengetahuan sumber daya manusianya itu bisa kita tingkatkan. Gitu. Jadi forum-forum yasinan kita berharap kita memberikan edukasi, ya. Jadi harus dibarengi dengan pemberian edukasi, pengetahuan kepada mereka, sehingga mereka merespon masalah. Dia tidak boleh keluar dari konteksnya. Yang kebanyakan kalau sumber dayanya lemah, itu dia keluar. Kadang-kadang dia membandingkan pembangunan bandara dengan saluran air, drainase. Itu kan tidak level deh, dibanding-bandingkan gitu. Begitu ada bencana, kenapa bangun bandara? Kenapa tidak terasering dibuat itu yang model-model begitu. Jadi tidak sebanding yang dibandingkan. Tapi kalau kita tidak perlu pemerintahan terbuka, kita tidak bisa juga. Tetap dia masih efektif mendorong pemerintahan terbuka. Ya, kemudian di satu sisi sumber daya manusianya juga harus kita tingkatkan. Kalau Indonesia kan rata-rata tingkat pendidikan kan lama bersekolah kan 7 tahun. Arti tidak tamat SMP. Itu sangat rendah pendidikan itu. Nah, tapi kalau di negara maju, pemerintahan terbuka betul-betul sangat efektif untuk menampung tumbuhan, untuk sebagai forum evaluasi pembangunan sangat bagus. Saya setuju. Yeah, definitely a challenge, and I think that you explained very well the importance of open government for all types of government. So I wanted to ask, what are your plans next? How are you going to continue to be an open government advocate? Rencana ke depan untuk pemerintahan terbuka, Bang Haji. Rencana aksi kita ke depan. Iya. Saya pikir apa yang mau dilakukan untuk kita mendorong pemerintahan terbuka. Tadi di samping memang sumber daya manusianya juga harus kita tingkatkan. Kemudian bagaimana kita bisa
mendorong ada forum yang memang bisa menampung keluhan-keluhan masyarakat, ya bisa Posyandu mereka gotong bisa royong. ikut serta ya di dalam satu forum. Karena kalau umpamanya dengan sistem aplikasi umpamanya kita untuk menampung keluhan-keluhan dengan aplikasi itu tidak efektif untuk mendorong supaya pemerintahan terbuka. Jadi dia harus langsung harus sekali-kali walaupun dia 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali, pertemuan tatap muka itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam rangka kita mendorong supaya pemerintahan terbuka. Jadi kalau di Indonesia ada SPAN lapor itu juga tidak efektif. Untuk 24 jam call center itu juga tidak efektif, apalagi ketemu dengan sumber daya yang belum bagus. Sampaikan posyandu gotong royong. Iya. Kemudian kita juga ada membuat satu wadah dari forum Yasinan. Kemudian di jenjang yang paling bawah itu kita buat posyandu gotong royong, pusat layanan terpadu. Kurang lebih itu mengurus 300 sampai 400 rumah tangga. Jadi di sana ada 3 agen. Ada 3 orang agen gotong royong yang menggerakkan gotong royong itu sendiri. Kemudian dari mereka setiap ada forum Yasinan mereka kita undang, kita aja dan masyarakatnya juga dilibatkan dia. Jadi kalau di Kabupaten Sumbawa Barat itu ada 228 blok area posyandu gotong royong. Nah, kemudian dari 228 masing-masing ada 3 orang agen, kemudian mengurusi 300 rumah tangga. Jadi apakah mereka di sana status sosialnya seperti apa, apakah rumahnya bagus, apakah mereka baik, bisa makan, itu semua dimonitor. Kemudian penyakit-penyakitnya apa, kemudian rujukannya seperti apa, semua dipantau terus. Gitu deh. Itu yang kita lakukan. Itu dari warga yang agen. Sampaikan Bang Haji. Tambah aja. I remember the Posyandu was also a commitment in the action plan. So it's really nice to see. Are there any results that you could share with us, like pictures or videos, so that we can make sure that we are able to share the impact of this work? Hasil-hasil gambaran dari posyandu gotong royong itu. Bisa kita bagi nggak informasi di sini? Jadi kegiatan-kegiatan di posyandu sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Bagaimana umpama untuk mengurangi kemiskinan. Bagaimana supaya stuntingnya bisa turun. Database. Semua ini kegiatan ini kita pusatkan di posyandu gotong royong. Sehingga ya sampai dengan saat ini untuk mengatasi stunting kita yang paling terbaik di Provinsi NTB. Untuk kemiskinan juga kita bisa menekan kemiskinan itu yang bisa kita lakukan kemudian bagaimana memberantas penyakit menular, penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan, bagaimana kita tekan, kita tingkatkan. Oleh karena itu ada sanitasi total berbasis masyarakat, itu yang kita lakukan. Jadi ada bagaimana orang bisa BAB, buang air besar di tempatnya, kemudian bagaimana mereka bisa cuci tangan pakai sabun, bagaimana supaya mereka bisa minum air yang direbus, yang dikelola dengan baik, bagaimana mengelola sampah rumah tangga, kemudian bagaimana mengelola limbah cair rumah tangga. Ini adalah sumber dari penyakit berbasis lingkungan. Dan kita di Indonesia, 5 pilar ini paling pertama sukses di Indonesia. Dan kita mendapatkan rekor muri untuk sanitasi total berbasis masyarakat. Karena pelibatan masyarakat. Ya, karena pelibatan, partisipasi, kolaborasi, semua lintas sektor kerjasama. Makanya saya bilang,
kalau tidak terbuka pemerintahan itu, sulit sekali kita harapkan kerjasama, partisipasi masyarakat, kerja-kerja kolaborasi. Tidak mungkin tanpa pemerintahan yang terbuka dan inklusif. Jadi pemerintah tidak boleh eksplisit, dia harus inklusif, harus dia setara kita sama mereka, duduk berdiri sama-sama, saling menghargai. Hanya dengan itu kita bisa berharap partisipasi yang banyak. Kalau hasilnya itu keberhasilan kita untuk menangani itu bisa kita berikan ke mereka yang nanti kita di situ mereka akan bisa menerima koordinasi jadi mereka adapun 1-2 orang yang ada komentar yang negatif apa segala macam, itu memang ya mereka yang tidak puas. Tetapi itu kalau tidak ada forum yasinan, tidak kita dorong pemerintahan terbuka, itu kan bukan 1-2 orang yang kita, tapi banyak lagi nanti yang kita. Tapi ini kita anggap sebagai sesuatu yang manusiawi dan wajar, pro kontra dalam demokrasi. Dan itu juga menjadi tantangan bagaimana supaya ini bisa kita perluaskan lagi. Dan sejauh ini tidak terlalu mengganggu, cuma dia lebih menyerang pribadi kita, personal. Nah, saya umpama contoh diserang, dijelek-jelekan, tapi nyatanya pemimpin yang saya siapkan untuk melanjutkan ini, termasuk istri saya, itu terpilih juga deh. Jadi periode kedua saya tidak punya lawan. Saya tidak punya lawan untuk di pilkada. Maju sendiri saya tanpa lawan. Sekarang karena saya sudah dua kali, maka walaupun suara sumbang banyak, tapi begitu saya ajukan istri saya, diterima juga sebagai pemimpin di 2025-2030. Itu artinya rakyat suka dengan itu artinya bahwa rakyat setuju sama kita, kan gitu. Dengan pemerintahan terbuka. Nah, begitu mereka kalah, ya semakinlah mereka lebih sentimen gitu. Akhir-akhir ini karena mereka kalah, ya sentimennya juga meningkat. Ya kita seperti itu. Tapi mayoritasnya mendukung kita gitu. Good, I'm glad. And very congratulations on the election of your wife to Vice Regent of Semarang. So it's wonderful. I think that it's good to see leaders that continue and believe in open government to be in the different levels of government. So we very much hope that even though you're not going to be continuing, we can continue to work with you as a leader in open government in Indonesia. Iya, betul. Makanya nanti supaya pemimpin terbuka ini bisa berlanjut, disambung. Kemudian ke depannya kalau saya diundang ke Spanyol, saya sebagai NGO lagi di Spanyol. Istri saya sebagai peserta. Karena di dalam pelaksanaan open government ini, pemerintahan terbuka, istri saya juga lebih banyak deh melibatkan partisipasi. Anggap terutama perempuan. Bagaimana untuk menuntaskan supaya mereka bisa baca tulis, bisa baca Al-Quran, bisa melek huruf Arab. Itu pesan istri saya sebagai ketua tim penggerak pilkada. Bagaimana sanitasi total berbasis masyarakat, istri saya juga mendorong itu. Bagaimana progresinan juga didorong. Sehingga ya istri saya ini berhak untuk meneruskan pemerintahan terbuka ini. Termasuk kemudian nanti saya sebagai NGO-nya nanti kalau saya termasuk kesetaraan gender. Iya, kesetaraan gender. Sekarang kan di pimpinan dinas itu banyak sekali perempuan sekarang. Ada 4-5 dinas itu pemimpinnya perempuan. Anggota dewan juga perempuannya meningkat. Alhamdulillah. That's good. That's good. So it seems that you are a open government family. Open government family in Indonesia. So very happy about that. And then
Yeah, as I said before, I just wanted to thank you for your leadership. I'm very much looking forward to continue through also your wife, you know, this work, and we will definitely invite Semarang to be in Spain, and you know, I hope that you and your wife can be there as well. Oh, Sumbawa. You mean Sumbawa. Sorry. Ya, harus Ya, di semua, dan saya NGO-nya. Tapi dari awal saya dilantik tahun 2015 sebagai bupati. Yang pertama saya, yang karena ada di dalam benak saya harus terbuka terhadap rakyat saya. Harus membuat pemerintahan yang terbuka supaya partisipasi, kolaborasi itu bisa kita dapatkan. Tanpa itu tidak mungkin, pasti gagal. Pasti kita gagal. Kalau kita tidak terbuka pasti kita gagal. Tidak akan mendapatkan legitimasi Iya, juga. tidak akan mendapatkan legitimasi. yeah. Yakin, hakul yakin. Wonderful. No, so let's continue to collaborate, and hopefully we'll see you in Spain as well. Yeah, and the only request I think is just to make sure that that the final reports are submitted, so that we can show to the rest of the world the good implementation of your action plan. Oke, terima kasih. Saya bisa ke Estonia, bisa datang ke Filipina, insya Allah saya bisa datang ke Spanyol. Berkat sama-sama kita berkomitmen untuk memperjuangkan bagaimana di bumi ini ada pemerintahan yang betul-betul terbuka. Karena itu jalan demokrasi. Karena itu jalan yang sangat-sangat efektif Untuk demokrasi. untuk demokrasi. Wonderful. If you come to Spain, you need to learn a couple of words in Spanish. Ya. Ya, saya akan coba konsentrasi untuk bahasa Inggris lagi. Dan Spanyol. Ya, saya pulang dari sini, selesai tanggal 20 jadi bupati, saya akan konsentrasi masuk lab bahasa. Ya, supaya saya bisa komunikasi kita lebih enak. Ya, tapi forum Yasinan betul-betul saya bangga bahwa saya sudah mendorong pemerintahan terbuka, walaupun dia mungkin tidak terlalu besar ya, tetapi komitmen kita betul-betul terbukti gitu. Dengan mendorong forum Yasinan sebagai satu media untuk mendorong pemerintahan yang terbuka. Ya. Mungkin para pemimpin dunia akan saya ikuti. Ya. Saya mau foto sama sini sampai. Belum. Yeah, it's finished. Thank you. Yeah. But No, you not said yet. Here, Not yet. if the translation is correct, you said that you know what you did might not be very big, but I think that what you did is big and it's important. So it might be a translation, but I just want to say that what you did, it is big and it's important for the people. Ya. And I think you were also very good in sharing that with us, so that we could share to the world a good example of open government. Ya. Ya, terbukti juga pengakuan secara regional, kemudian dari nasional, itu juga sangat besar terhadap apa yang saya lakukan. Tapi sebagai manusia, ya tentu kita tidak boleh memuji diri sendiri, tetapi sekecil apapun ini adalah kebaikan untuk kita mendorong pemerintahan yang Untuk dunia. Good. Terima kasih. ya, kita tutup. Ini sama wife, istri saya.